Yo minasan, chapter 23 Boruto 2 Blue Vortex telah rilis dengan judul Boruto vs Jura, di mana Kawaki yang telah dikembangkan kekuatannya oleh Amado muncul untuk menyerang Jura sekaligus menyelamatkan Boruto. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Kita mendapatkan halaman berwarna yang memperlihatkan Jura sedang berpose ala model internasional, tetapi dengan celana robek compang-camping dan jubah yang menutupi dada serta simbol six pads-nya. Mungkin gaya rambutnya kelak akan menjadi inspirasi dunia fashion. Minasan mungkin mau cukuran begitu. Tertulis pada halaman berwarna, raksasa yang buas karena penasaran. Tertulis pula pada panel awal, Mitsuki bertarung sendirian memusnahkan Sumeaka. Lalu atas perintah Boruto, Konohamaru bergabung dengannya. Terlihat di mana Mitsuki dalam sage modenya telah membantai beberapa Sumeaka. Konohamaru pun berlari sembari bertanya pada Mitsuki, apakah dia baik-baik saja? Mitsuki pun terkejut melihat kemunculan Konohamaru. Setelah melihat kondisi dan situasi, Konohamaru pun paham jika Araya sedang mengejar Togedama milik Ryu. Mitsuki pun segera membopong Sarada dan memberitahu Konohamaru jika dia akan menuju ke tempat Shinki berubah menjadi pohon. Konohamaru menyayangkan atas apa yang telah terjadi pada Yodo, tapi para Shinju humanoid adalah musuh yang menuntut tekad yang kuat seperti itu. Yodo juga pasti akan senang karena mereka berhasil mengambil kembali Togedama Ryu untuk diberikan pada Shinki. Wah, apakah Yodo benar-benar mati minasan? Lalu, Konohamaru memberitahu Mitsuki jika dia hampir saja dibunuh oleh Matsuri. Untung saja ada Boruto yang datang dan menyelamatkannya. Tetapi kemudian Jura muncul. Kemungkinan besar Jura datang untuk membunuh Boruto. Bagi mereka, dengan menghabisi Boruto, itu adalah misi yang lebih penting daripada Togedama yang merupakan nyawa rekan-rekan mereka. Mendengar itu, Mitsuki pun mengajak Konohamaru untuk membantu Boruto mengalahkan Jura. Namun, Konohamaru mengatakan jika itu tidak bisa mereka lakukan karena pada dasarnya misi mereka hanyalah mengambil kembali Togedama. Dan Boruto juga mengerti itu. Konohamaru bisa melarikan diri dengan lancar karena dia berhasil mengalihkan perhatian Jura. Namun, Mitsuki tetap ngotot untuk ikut membantu Boruto minasan. Konohamaru lalu memperjelas pada Mitsuki bahwa tujuan mereka sekarang adalah berkumpul di mana mereka pertama kali bergabung dengan Araya dan yang lainnya. Karena itu adalah perintah Boruto, di mana Konohamaru yakin jika sepertinya Boruto punya rencana. Jadi untuk saat ini, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Hal itu pun membuat Mitsuki semakin terkejut. Panel lalu berpindah ke pertarungan antara Boruto melawan Jura, di mana Boruto memegangi perut bagian kirinya dan berpikir jika sekalipun lukanya tidak mengenai bagian vital, namun tetap saja luka yang dia terima begitu dalam, bahkan lebih parah dari yang Boruto pikirkan. Kemudian Jura langsung kembali menyerang Boruto dengan Bijudama. Beruntungnya Boruto masih bisa menghindari serangan tersebut minasan. Jura pun telah menduga jika serangan awal Bijudamanya adalah gerakan yang begitu mencolok sehingga menjadi kelemahannya. Menembak dari jarak yang sangat jauh dengan tipe senapan atau mungkin menembak jarak dekat dengan tipe sebar mungkin akan lebih efektif melawan orang seperti Boruto. Kita pun melihat bagaimana Jura mencoba mendongakkan kepalanya untuk menembakkan Bijudama ke arah Boruto yang berada di tebing. Namun tetap saja Boruto bisa menghindarinya dengan cepat. Tidak sampai di situ, Jura kembali menembakkan 2 Bijudama ke arah Boruto yang masih ada di udara. Namun, Boruto berhasil menghindar dengan cara berputar untuk langsung menuju ke Jura sembari melemparkan kunai miliknya. Ketika Jura sekali lagi mengeluarkan Bijudama dari matanya, tiba-tiba Boruto telah berada di samping Jura menggunakan Hiraishin dan bertukar posisi dengan kunainya, lalu membuka Kusanagi no Tsurugi. Sialnya, karena Jura langsung menendang Boruto hingga membuat Kusanagi terjatuh dari genggaman Boruto.
Dengan gerakan cepat, Jura menyerang Boruto menggunakan cakar tajamnya, tetapi Boruto berusaha menghindarinya dengan Hiraishin, di mana perpindahan Boruto tepat di sebelah kiri Jura. Boruto pun kembali menggenggam Kusanaginya yang nyaris saja terjatuh dan langsung menebas kaki kiri Jura menjadi potongan kecil tanpa Jura sempat bereaksi saking cepatnya. Menariknya, tidak ada darah yang keluar loh minasan. Meskipun kaki kirinya dibuat buntung, Jura justru memuji kehebatan Boruto. Namun, gerakan yang sama dari Boruto dapat dibaca dengan mudah oleh Jura, sehingga tebasan Boruto selanjutnya dapat ditangkis olehnya. Kita pun diperlihatkan Jura yang berkali-kali melancarkan serangan berupa cakarannya pada Boruto. Namun, Boruto yang tidak mampu menandinginya merasa kesal karena dalam hal kekuatan mentah, Boruto jauh di bawah Jura. Dan inilah dia panel chapter 23 yang sempat viral karena sudah keluar beberapa hari yang lalu, di mana Jura memegangi tangan kanan Boruto untuk mencegahnya menghindar, kemudian langsung mengaktifkan Bijudama dari matanya. Siapa sangka Boruto berhasil mengalirkan listrik dari tangannya alias Raiton Shiden. Jura yang tersengat listrik pun tampak kesakitan minasan. Jura pun mengambil jarak di mana keduanya melayang di udara dan saling memandang. Tetapi Boruto lah yang tampak tidak baik-baik saja di sini. Dia terus memegangi perut kirinya dan kesulitan bernafas. Jura pun menertawakan gerakan Boruto yang mulai melambat. Hal itu membuat Jura segera mendekatinya dan langsung menendang wajah Boruto dengan kaki kanannya. Jura menyadari daripada mencoba menyerang dengan Bijudama yang kikuk, memukul Boruto sampai mati mungkin lebih cepat. Beralih pada Konohamaru yang kini sedang berjalan bersama Mitsuki yang membopong Sarada, mereka telah sampai di tempat yang telah ditentukan oleh Boruto. Mitsuki penasaran dengan apa yang ada di tempat itu, tetapi Konohamaru juga tidak mengetahuinya. Kembali pada pertarungan di mana Jura dengan kuatnya meninju ulu hati Boruto dan membuat Boruto terjatuh ke tanah. Saat itulah Jura langsung mengaktifkan Bijudama untuk melontarkannya pada Boruto. Ledakan yang sangat dahsyat pun terjadi, namun Boruto dapat menghindarinya dan kembali melayang di udara. Boruto pun sangat terkejut ketika Jura muncul di sampingnya untuk kembali menyerang dengan tinjunya. Hal itu memaksa Boruto untuk menghalau serangannya itu dengan pedangnya. Sayangnya, kita dibuat sakit hati karena pedang Kusanagi milik Sasuke yang dipinjam oleh Boruto ini sampai rusak setelah memblokir cakar Jura. Karena Boruto panik, dia pun tidak sempat menghindar ketika Jura menendangnya. Kali ini, Boruto kembali terjatuh ke tanah dengan asap debu yang menutupinya. Rupanya, Boruto yang tergeletak di tanah kini sudah tidak sadarkan diri minasan. Melihat itu melalui Senrigannya, Eida mengatakan pada Kashin Koji, jika ini berlanjut, maka Boruto benar-benar akan terbunuh. Eida bahkan menganggap bahwa tidak ada gunanya untuk terus melihat ini. Eida tidak tega melanjutkan penglihatannya. Kashin Koji tampak frustasi dengan memegangi kepalanya dan tidak menghiraukan ucapan Eida. Membuat Eida menegurnya, tetapi Kashin Koji menyuruhnya untuk diam sebentar. Itu karena Kashin Koji telah melihat masa depan yang lain dari pertarungan itu. Sesuatu akan datang. Kita pun diperlihatkan pupil mata Kashin Koji yang naik ke atas, pertanda bahwa dia sedang mengakses penglihatan masa depannya. Ada banyak kemungkinan masa depan yang menghilang dari penglihatannya. Lalu muncul masa depan baru yang memperlihatkan di mana Jura memegangi kepalanya dan menatap dengan menyeramkan. Wah, jika diperhatikan, bagian bawah dari ingatan Kashin Koji ada Himawari juga ya. Eida pun mendesak Kashin Koji untuk memberitahukan maksud perkataannya mengenai sesuatu yang akan datang itu. Kembali pada Jura yang mendekati tubuh Boruto yang telah tidak sadarkan diri, tetapi Boruto masih bernafas, membuat Jura memuji Boruto yang lebih tangguh dari yang dia duga. Ini sesuai ekspektasi untuk seorang Otsutsuki. Tapi, bahkan setelah pingsan,
Boruto masih tidak melepaskan pedang senseinya. Jura pun mengambil jarak dengan terbang semakin tinggi untuk menghormati jiwa Otsutsuki Boruto yang luar biasa. Jura akan mengakhiri ini dengan cepat dan menghancurkannya. Dan siapa sangka muncullah seseorang yang langsung menyerang Jura dengan sadisnya, yaitu menancapkan besi penghisap cakra di kepala Jura yang menembus sampai mata Rinnegan kanannya. Wah, gokil! Ngilunya sampai di sini. Tapi lagi-lagi tidak ada darah yang muncrat dari aksi itu. Yah, namanya juga berasal dari pohon. Ternyata dia adalah Kawaki Minasan. Artinya Kawaki terbang dan mendekat tanpa disadari oleh Jura. Kawaki yang berdiri dengan menginjak tubuh Jura mengatakan bahwa Jura adalah monster. Serangannya itu pasti tidak akan membunuhnya. Jura pun hanya terdiam dan melirik Kawaki. Melihat hal itu membuat Eida sangat terkejut dan menanyakannya pada Kashin Koji. Tetapi Kashin Koji tampak menyeramkan dengan pupilnya yang naik ke atas kelopak matanya karena dia masih fokus pada penglihatan masa depannya. Kashin Koji juga sama terkejutnya karena ini adalah pembaruan masa depan yang berbeda, di mana Kawaki tidak ikut masuk dalam masa depan yang dilihatnya sebelumnya. Apalagi sudah sekitar 6 hari sejak pembaruan terakhir. Kawaki yang ikut campur adalah perkembangan yang belum pernah Kashin Koji lihat sebelumnya. Kashin Koji pun bertanya-tanya, apakah ini ulah Boruto? Mungkin dalam beberapa hari terakhir, Boruto mengatakan sesuatu pada Kawaki. Beralih pada Konohamaru, Mitsuki, dan Sarada yang telah disandarkan pada tebing, di mana Konohamaru menanyakan reaksi Mitsuki yang tampak waspada. Tetapi Mitsuki membalasnya dengan menanyakan lagi, kenapa Boruto memilih lokasi ini? Konohamaru pun menyebut media Jikukan Ninjutsu. Lalu siapa sangka Delta pun muncul dari udara dan menemukan mereka. Delta melihat Konohamaru, Mitsuki, dan Sarada yang sepertinya telah aman. Kembali pada lokasi Boruto, Jura, dan Kawaki, di mana Jura melepaskan besi penghisap cakra dari matanya, sehingga Kawaki tidak lagi berada di atas tubuh Jura. Dengan cepat, Kawaki pun menancapkan beberapa besi penghisap cakra di tubuh Jura, namun Jura mematahkan besi-besi itu menggunakan cakar tajamnya. Wah, jika diperhatikan, akhirnya ada darah atau sesuatu semacam itu dari luka di mata kanannya Jura ya, Minasan. Jura pun langsung mengaktifkan Biju Dama untuk melontarkannya pada Kawaki. Namun, Kawaki langsung menghilang atau mungkinkah mengecil dengan Sukuna Hikona, Minasan? Sehingga Biju Dama itu melesat tanpa arah dan meledak. Boruto yang terkapar di tanah pun mendapatkan efek dari ledakan tersebut. Kawaki dengan cepat mendarat di dekat tubuh Boruto dan berusaha membangunkannya dengan memanggilnya sebagai saudara sialan. Sampai kapan Boruto akan berbaring di sana? Boruto pun berusaha bangun dan menyapa Kawaki bodoh yang datang terlambat. Sementara itu, Jura yang melayang di udara tampak mencabut beberapa besi cakra yang tertancap di tubuhnya. Jura terkejut dengan Kawaki, level kekuatannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Apa yang terjadi? Kawaki pun mulai mengaktifkan karmanya, di mana tato hitam mulai naik ke wajahnya. Kawaki menyuruh Boruto untuk menguatkan dirinya dan menahan rasa sakit yang dideritanya. Karena jika Boruto mengamuk saat kehilangan kendali, maka Kawaki akan langsung membunuhnya. Boruto menjawab agar Kawaki tidak perlu mengkhawatirkannya. Jura lantas segera mendekati mereka, membuat Kawaki dalam mode karmanya mengatakan, "Mari kita mulai brengsek." Dan chapter 23 Boruto Blue Vortex pun berakhir sampai di sini, Minasan. Tertulis pada panel akhir, pedang yang mengukir takdir hanya mengayun sekali. Bahkan jika satu sisi patah, yang lain menyerang tanpa henti. Wah, senang juga ya lihat saudara yang kadang akur, kadang berantem kayak Tom and Jerry. Bagaimanakah level kekuatan Kawaki yang telah ditingkatkan oleh Amado? Mudah-mudahan
Kawaki tidak gampang dikalahkan seperti chapter-chapter sebelumnya yang dikit-dikit rebahan ya minasan. Oh iya, teori kita mengenai Kashin Koji yang memiliki kelemahan dari penglihatan masa depannya ternyata terbukti pada chapter ini ya. Meskipun bukan Momoshiki yang muncul, melainkan Kawaki. Tentu saja membuat Eida sangat khawatir karena Kawaki sebagai orang yang disukainya harus berhadapan dengan makhluk paling mengerikan di era ini. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.